Sebelum kalian menyaksikan video ini, silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Baik, selamat pagi pemirsa Radio Guntur dimanapun berada. Berjumpa kembali bersama saya Tias Paramita. Pagi ini kita ketemuan di FinTalk, Financial Talk, obrolan seputar keuangan untuk edisi hari ini Senin 2 November 2020. Di mana untuk FinTalk kali ini kita bakal mengangkat tema seputar meningkatkan penjualan di dunia maya. Dan narasumber yang sudah kita hadirkan di Studio Gempol 38 pagi ini Tias kembali bersama dengan Bapak Ananta. Selamat pagi Pak Ananta. Selamat pagi. Oke, bagaimana kabarnya Pak? Baik. Sehat selalu Pak ya? Sehat selalu. Oke. Semangat. Dan di mana pemirsa Radio Guntur, penjualan melalui internet bukan lagi sebuah pelengkap ya dewasa ini. Dalam kondisi pandemi COVID-19 dengan berbagai pembatasan sosial demi mencegah penularan, penjualan di dunia maya merupakan alternatif yang paling tepat bagi pembisnis. FinTalk kali ini bakal membahas beberapa tips nih seputar meningkatkan penjualan di dunia maya, mungkin buat Sobat Guntur yang baru merintis atau memang sudah terbiasa melakukan penjualan secara online ini sendiri. Nah, dari yang kita lihat gitu Pak ya, ketika si COVID-19 ini datang ke Indonesia, Betul. banyak orang yang harus kehilangan pekerjaan, dirumahkan dan sebagainya. Mungkin itu yang membuat orang-orang memilih untuk berjualan secara online, bisa dibilang seperti itu. Karena setiap membuka sosial media kayaknya semua orang jualan ya, kalau nggak makanan, pakaian gitu. Nah, gimana nih Bapak melihat kondisi penjualan melalui dunia maya dewasa ini, Pak? Baik, jadi yang kita lihat sekarang memang kalau dulu kan ya bahwa penjualan online ini banyak dilakukan oleh UMKM, kemudian pebisnis yang sifatnya masih menengah ke bawah gitu ya. Tapi belakangan ini saya amati fenomenanya justru luar biasa, dalam artian banyak sekali bisnis yang memiliki skup yang besar gitu, dia terjun ke bisnis online gitu. Bahkan yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya, kita baca belakangan ini ada maskapai penerbangan gitu ya, yang Thai Airlines, kemudian Singapore Airlines, itu yang menjual menunya melalui online gitu. Jadi ketika mereka sudah tidak bisa terbang lagi karena berbagai pembatasan sosial, kemudian pembatasan untuk bepergian, yang menyebabkan kemudian maskapai besar ini bisa dikatakan mengurangi skop usahanya. Nah, kemudian untuk mengurangi kerugian, untuk tetap menjaga posisi mereka di pasar, mereka kemudian beralih ke penjualan online gitu. Ya, jadi mereka menjual menu-menu yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari maskapai tersebut, bahkan menjadi trademark, kemudian dijual secara online. Menu-menunya ini maksudnya menu makanan? Betul, menu makanan. Jadi menu makanan spesial yang selama ini menjadi trademark dan hanya bisa dinikmati di udara gitu. Oke, yang bisa kita nikmati di udara gitu. Betul, dan sudah memiliki penggemar. Nah, mereka kemudian saat ini karena tidak bisa terbang, tidak bisa beroperasi normal, mereka menjual menu-menu ini secara online gitu. Dan ternyata peminatnya luar biasa banyak gitu. Ya, kondisi inilah kemudian membuat kita berpikir bahwa penjualan online bukan lagi sebuah cara sampingan untuk memasarkan produk gitu. Dengan berbagai kondisi pembatasan, ini justru bisa menjadi alternatif, bahkan bisa merubah posisinya dari yang semula sampingan menjadi metode utama dalam menjual produk gitu. Oke, berarti peningkatannya luar biasa gitu Pak Ya, terbukti ya. Brand-brand besar juga melakukan penjualan secara online ini sendiri. Ya. Nah, selain keterbatasan tempat dan jarak, kira-kira yang membuat orang lebih memilih melakukan penjualan melalui dunia maya itu apa Pak? Ya, berdasarkan data statistik kan ya. Jadi penambahan di masa pandemi ini hampir mencapai 400% penjualan online-nya. Yeah. Itu kita bisa akses di BPS. Kemudian kondisi ini juga memang pertama karena kondisi tadi, pembatasan sosial, juga karena sifat dari penjualan online ini yang berbeda dari penjualan konvensional gitu, bisnis konvensional. Karena mereka tidak memerlukan tempat ya. Nah, ini suatu yang luar biasa.
seringkali kita kenal kalau orang jual makanan disebut ghost kitchen gitu ya, ada dark kitchen. Jadi intinya entah di mana dimasak, tapi tiba-tiba ketika dipesan oleh konsumen, barang itu atau makanan itu ada dan bisa dinikmati oleh konsumen di rumah. Jadi perubahan pola bisnis seperti ini luar biasa sekali, atau bisa dikatakan penghematan ya. Kita tidak bisa, kalau dulu kita ingin membuat rumah makan harus menyewa tempat, kemudian menyediakan space untuk makan, untuk mengolah makanan, itu tentu saja membutuhkan biaya yang luar biasa. Nah, saat ini di rumah saja dengan peralatan yang kita miliki di rumah, menerima order secara online, kita bisa melayani konsumen. Jadi selain kondisi pandemi juga ini disebabkan dari sifat bisnis ini tersendiri yang memiliki fleksibilitas, kemudian kebutuhan akan modal yang relatif lebih kecil daripada bisnis konvensional gitu. Oke, nah penjualan secara online ini kan yang tadi Bapak sebutkan itu bisa lebih menghemat gitu ya dari sisi tempat, uangnya bisa disimpan untuk hal yang lainnya, bisa dibilang seperti itu. Nah, apakah penjualan secara online ini jika dilakukan oleh produk-produk atau brand-brand yang sudah memiliki nama gitu Pak ya, bukankah itu nanti bakal membanting pembisnis-pembisnis yang mungkin baru merintis dan melakukan penjualannya secara online? Oh ya. Kalau dikatakan bisa, karena pasarnya tentu saja kita pikirkan berbeda ya. Bagaimana kemudian Singapore Airlines melayani konsumen dengan warung-warung yang ada di sekitar kita melayani konsumen tentu saja berbeda. Karena positioning pasarnya di posisi masing-masing produk di pasar itu jauh berbeda. Sehingga kalau dikatakan saling berebut pasar secara langsung, saya pikir tidak gitu, karena mereka memiliki target pasar yang berbeda gitu. Nah, lalu apa yang perlu diperhatikan dalam memanfaatkan peluang ini Pak? Ya, jadi tetap saja seperti halnya bisnis konvensional ya, atau penjualan konvensional, yang pertama kita harus pastikan itu adalah produk kita. Produk atau jasa layanan yang kita berikan kepada konsumen itu berkualitas gitu, sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu. Sama halnya dengan ketika kita berbisnis di dunia nyata gitu ya. Bukan berarti ketika kita tidak bisa tidak berhadapan langsung dengan konsumen, kita bisa dengan semena-mena atau tidak memperhatikan jenis produk atau layanan yang kita berikan gitu. Justru salah besar, karena itu tetap menjadi menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan ketika kita menjual produk atau jasa dalam bisnis online gitu. Kita perlu juga menyesuaikan dengan kebutuhan apa yang ada di pasar saat ini gitu. Jadi ketika kondisi seperti sekarang ini, apa yang kira-kira dibutuhkan oleh konsumen, ditambah lagi kualitas barang, kualitas layanan, dan bagaimana kita bisa memenuhi ya ekspektasi dari konsumen itu sendiri. Nah lalu bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan kepercayaan dari konsumen terhadap produk yang kita jual gitu Pak, dari segi bisnis? Karena kalau konvensional kan kita bisa lihat nih Pak ya, barangnya seperti apa, komposisinya dengan jelas. Tapi kalau online itu kan seringkali ya takutnya ntar produknya KW lah, bahaya segala macam, itu gimana Pak? Nah, ini memang seringkali menjadi masalah ya di dunia online itu, karena dengan tidak bertemu langsung dengan konsumen gitu, kita jadi konsumen jadi tidak bisa langsung, karena kan kalau kita dulu pernah belajar di sekolah atau pada saat kita SD, SMP itu kan ada istilah teliti sebelum membeli ya. Teliti sebelum membeli itu dimensinya sangat kompleks. Kita lihat barangnya, kemudian kita sentuh raba dan seterusnya. Tapi hal ini tidak bisa dilakukan dalam bisnis online gitu. Nah, oleh sebab itu, yang pertama kita perlu lakukan adalah memperluas pemahaman konsumen tentang produk kita dengan cara beriklan gitu. Nah, beriklan ini memiliki
kondisi yang sedikit berbeda dari bisnis konvensional pada umumnya gitu. Jadi media kita memasarkan adalah media digital yang sekaligus menjadi wahana kita untuk beriklan gitu. Kalau bisnis konvensional kan beriklan di media, di internet dan seterusnya, tapi mereka datang ke kita untuk berbelanja. Tapi ini sekaligus menjadikan dunia maya atau internet sebagai tempat beriklan, sekaligus tempat untuk memasarkan atau memenuhi kebutuhan konsumen gitu. Nah, iklan ini kemudian macam-macam kalau di bisnis online kan. Dia bisa melalui media sosial, kemudian dia bisa memanfaatkan marketplace. Kalau kita berjualan di marketplace, maka marketplace sudah menyediakan fitur untuk beriklan gitu. Jadi mungkin sebagian dari kita sudah paham bahwa ketika kita memasarkan produk kita di marketplace, kita bisa meminta layanan atau membayar layanan agar ketika konsumen ingin mencari suatu barang, mengetik sebuah kata kunci kan demikian, maka barang kita atau toko kita yang muncul kan demikian. Ini berbayar, jadi begitu muncul toko kita, maka kemudian diklik gitu. Setiap kali klik belanja atau tidak, kita harus bayar gitu. Nah, ini juga perlu difikirkan, dan itu merupakan metode pemasaran yang berdasarkan hasil riset kita di berbagai media itu cukup efektif gitu. Ya, cukup efektif sehingga bisa meningkatkan pemasaran kita. Nah, dari situ kemudian ya tentu saja memang sama saja sebenarnya seperti bisnis pada umumnya gitu. Bisnis digital ini sangat mengandalkan track record dan integritas kita sebagai pebisnis ya. Kadang-kadang itu dia. Orang berpikir, ini yang perlu kita jaga sebenarnya. Ketika orang berpikir tidak bertemu langsung dengan konsumen, tidak bisa berkomunikasi, berinteraksi secara sosial, seolah-olah dia bisa melakukan apa saja. Ya, ini sangat harus kita hindari gitu, karena kredibilitas kita sebagai pebisnis itu adalah sesuatu yang perlu kita bangun dari dasar gitu, sehingga kita bisa terus melayani konsumen dengan baik. Nah, di sini kemudian kita sangat perlu untuk memanfaatkan fitur selanjutnya dari proses penjualan itu. Kalau di media sosial pada umumnya kan testimoni itu ya. Semua orang bertestimoni. Tapi kalau di marketplace kita bisa andalkan pada review. Jadi review itu yang kemudian menjadi landasan kita dalam membangun itu tadi, kepercayaan kepada konsumen. Jadi kredibilitas itu sangat diperlukan gitu ya, bisa dibilang oleh pembisnis yang melakukan penjualan secara online ini sendiri. Betul. Tadi Bapak menyinggung soal iklan ya, bisa memasangnya di marketplace seperti itu. Nah, lalu nggak sedikit juga orang-orang yang berjualan di dunia maya itu memasarkan atau menawarkan produknya melalui pesan singkat, Pak. Maksudnya entah itu Messenger, misalnya kalau di Facebook, kalau di Instagram, DM dan segala macam, itu apakah termasuk beriklan juga? Ya, itu bagian juga dari iklan. Jadi bagian dari iklan, kuncinya kan memperkenalkan produk dan jasa kita. Jadi metodenya bisa bermacam-macam. Hanya saja feedbacknya itu kemudian. Kalau ber-SMS, boleh jadi kita tidak bisa perkirakan gitu ya, bagaimana dampak iklan itu bagi produk maupun jasa yang kita tawarkan. Sedangkan kalau kita lewat marketplace itu bisa, kemudian lewat medsos ada trackingnya kan demikian. Ini yang perlu terus kita amati gitu. Sehingga seringkali orang juga harus mempertimbangkan atau memperhitungkan pengalokasian sumber daya untuk bisa berbisnis secara online dengan baik gitu. Jadi boleh jadi itu merupakan bisnis sampingan gitu ya. Tapi kita harus merawat bisnis ini dengan baik gitu. Jangan sampai ketika ada yang bertanya gitu kan, menanyakan tentang produk atau jasa yang ingin kita tawarkan, lama sekali kita respon. Itu hal yang sangat merugikan pada bisnis kita. Yang ingin saya tekankan adalah ini medianya saja yang berbeda, tapi perilaku kita,
semangat kita, determinasi kita sebagai pebisnis harus tetap sama gitu. Gitu. Harus mau melayani gitu ya, bisa Betul, dibilang. betul. Nah, apakah Bapak melihat proses pengenalan produk melalui iklan di marketplace jika dibandingkan dengan seperti yang Tias bilang tadi melalui pesan pribadi gitu, apakah lebih efektif yang di marketplace atau yang di pesan itu, Pak? Sebenarnya karena sifatnya berbeda, ini metode cara pengukurannya juga tentu saja berbeda gitu ya. Kalau melalui SMS itu kita sulit sekali mengukur efektivitasnya. Tapi lewat marketplace semuanya bisa kita record dengan baik karena memang itu juga berangkat dari layanan yang diberikan oleh marketplace itu gitu. Yang sebenarnya perlu kita lakukan adalah bagaimana membuat produk kita itu bisa menjadi sebuah produk yang mengalami apa yang disebut sebagai transmisi sosial sebenarnya. Gitu. Itu hal yang umum ada di bisnis konvensional, tapi perlu kita kembangkan atau upayakan ketika kita melangkah ke bisnis atau penjualan di dunia maya. Gitu. Memang seberapa penting, Pak, transmisi sosial itu sendiri dalam pemasaran? Sebenarnya transmisi sosial itu kalau kita pakai bahasa umum itu ya, itu sebenarnya getok tular itu loh. Ya, getok tular. Jadi itu bahasa Jawa yang mungkin sudah familiar ya. Jadi misalnya Mbak Tias perlu apa ya? Misalnya ingin obat pelangsing gitu ya. Misalnya ya obat pelangsing. misalnya obat pelangsing. Kalau kita mencari obat pelangsing di iklan, kita bisa ditawarin berbagai produk pelangsing kan ya. Hanya saja kalau iklan itu pasti menampilkan yang baik-baik saja gitu ya. Yang baik-baik saja, yang kemudian positifnya saja. Obat pelangsing ini bisa melangsingkan badan kita dalam waktu 2 minggu gitu. Iya, 2 minggu tanpa efek samping. Iya, gitu. Tanpa efek samping, tanpa olahraga. Tanpa olahraga dan seterusnya bla 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 sehingga tertarik gitu. Tapi kemudian yang sering kita lakukan adalah kita tidak percaya begitu saja gitu. Benar. Kemudian kita mulai bertanya kepada teman gitu. Kira-kira mungkin ketemu teman yang mohon maaf dulunya agak berisi badannya. Betul, kita tidak kata-kata itu ya agak berisi. Kemudian, kok kamu agak kurusan atau gimana gitu. Oh ya, saya pakai ini gitu. Produk A gitu misalnya. Kenapa pakai produk A? Iya, dulu sebelumnya saya pernah pakai produk B tapi begini gitu. Produk A ini yang paling gini. Nah, jadi dia bisa efektif, kemudian kita tidak harus bla 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 dan seterusnya. Ada nggak efek sampingnya gitu? Teman kita akan bilang, iya ada sih di hari pertama kedua tuh saya begini gitu. Nah, sehingga kita sebagai orang yang ingin mengkonsumsi produk pelangsing itu sudah tahu gitu ya bagaimana dampaknya. Kemudian cenderung kita percaya bahwa teman itu karena tidak punya kepentingan apa-apa ya, maka dia akan berkata dengan jujur gitu. Ya, dia akan berkata dengan jujur, tidak seperti iklan gitu yang apa namanya, yang kemudian hanya menonjolkan hal-hal yang baik saja. Cuman pemahaman teman itu kan pasti juga dari iklan atau dari orang lain, atau bisa juga dia dari iklan atau getok tular dari teman yang lain. Nah, jadi itu. Kemudian yang kedua, keunggulan dari getok tular adalah dia bisa lebih tepat sasaran gitu. Seorang yang perlu informasi tentang produk pelangsing adalah orang yang paling tepat diberikan informasi tentang produk pelangsing gitu. Sedangkan kalau iklan kan di blasting begitu saja, orang yang sudah kurus juga dengar juga kan gitu. Orang yang tidak peduli, mohon maaf tidak memperhatikan hal-hal seperti itu juga mendengar juga gitu. Nah, ini yang kemudian membuat seringkali iklan itu tidak tepat sasaran gitu. Nah, inilah yang kemudian membuat getok tular atau transmisi sosial itu sangat penting dalam pemasaran gitu.
Oke, bisa dibilang getok tular ini maksudnya adalah pemasaran atau beriklannya itu dari mulut ke mulut, bisa dibilang Betul, seperti itu. betul, Karena ya. kita biasanya dengarnya transmisi lokal kalau masa pandemi ini ya. Itu transmisi sosial seperti itu. Nah, lalu bagaimana nih cara para pembisnis yang melakukan penjualan secara online di dunia maya itu bisa membuat orang menggetok tularkan produk yang mereka jual ini, Pak? Ya, jadi ini yang sedikit berbeda ya, karena kalau biasanya getok tular itu kan terjadi pada transmisi pada pebisnis konvensional gitu. Kalau saya perlu ini, saya beli di mana gitu. Jadi di sana aja karena dia begini. Saya kalau perlu produk ini kemana? Di sini. Nah, sekarang problemnya adalah bagaimana menciptakan itu di dunia maya gitu. Jadi sampai kondisi ini bisa diciptakan karena apakah bisa di dunia maya kan demikian. Saya berpikir bahwa hal ini bisa kita terapkan di dunia maya karena sebenarnya dunia maya ini kan juga interaksi antar individu gitu ya. Jadi kalau di dunia nyata kita berinteraksi langsung, sedangkan di dunia maya kita berinteraksi melalui perantara teknologi kan demikian. Sebenarnya hal ini bisa kita terapkan sehingga sehingga getok tular yang sebenarnya umum kita pahami di dunia nyata itu bisa terjadi di dunia maya. Nah, itu bisa kita lakukan melalui media sosial misalnya. Jadi kita bisa tampilkan produk kita dengan cara-cara tertentu, nanti akan kita bahas belakangan, sehingga bisa menjadi sebuah produk yang digetok tularkan gitu. Nanti kan dibicarakan macam-macam dan seterusnya. Itu bisa melalui media sosial, kemudian bisa melalui marketplace dengan mempertahankan review tadi. Jadi review itu salah satu bagian untuk menciptakan getok tular sebenarnya. Sehingga orang yang mencari sebuah produk, ketika dia melihat testimoni seseorang, dia akan tergugah untuk membeli gitu. Tapi seringkali kalau misalnya kita tahu dari teman, misalnya dari konvensional seperti Bapak yang bilang tadi, itu kan kita tahu orangnya, kita dengar dari teman sendiri gitu ya Pak ya, bisa dari pengalamannya dia pribadi. Tapi kalau di dunia maya itu sendiri, kan kita nggak tahu ini apakah orangnya real account atau emang mungkin bisa aja kan pemilik bisnisnya itu sendiri. Nah, bagaimana cara si pembisnis di dunia maya itu sendiri bisa meyakinkan bahwa ini benar-benar review pure dari konsumen yang pernah menggunakan produk mereka? Ya, sepanjang pengetahuan kita marketplace gitu, ketika dia memberikan kesempatan orang untuk mereview kan diverifikasi terlebih dahulu. Apakah itu merupakan orang yang memang terverifikasi membeli atau tidak gitu. Nah, di sini kemudian memang ya itu tadi ada resiko memang bahwa apa yang disampaikan, intinya akun itu membeli itu pasti kan, karena sudah terverifikasi. Kita juga seringkali bisa ketika kita memberikan review kepada sebuah produk yang kita beli itu kan muncul belakangan setelah barang itu sampai kan demikian. Sehingga ketika kita mensubmit review itu merupakan review dari kita yang terverifikasi sudah mengkonsumsi gitu. Itu. Nah, memang kemudian di sini ada kemungkinan juga orang kemudian menuliskan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dia alami gitu, dengan berbagai alasan. Nah, disinilah kemudian kita bisa melihat atau sebagai pebisnis gitu bisa mengkomunikasikan itu nanti. Jadi ini merupakan sebuah langkah yang terus berjalan gitu. Berkesinambungan gitu. Betul, produk kita harus bagus. Beriklan secara optimal, kemudian ketika dibeli kita jaga atau kita manage gitu review yang datang untuk produk kita gitu. Nah, ini kan terus bisa kita lakukan ketika kita berjualan secara online gitu. Nah, inilah diharapkan nanti ketika kita bisa melakukan manajemen terhadap hal-hal itu, maka pada akhirnya
apa yang kita harapkan, yaitu terjadi transmisi sosial atau getok tular pada produk kita itu bisa terjadi. Dan harus kita pahami juga ini bukan proses yang instan memang. Benar. Gitu. Jadi kita tidak bisa berharap hanya dengan beriklan sekali 2 kali itu kemudian apa yang kita sampaikan tadi itu bisa terlaksana gitu. Jadi sama saja, tidak ada jalan instan tentu saja. Oke, berarti bisa dibilang transmisi sosial ini adalah salah satu tantangan besar bagi orang-orang yang ingin melakukan penjualan di dunia maya gitu Pak ya? Betul. Jadi kita harus membayangkan bahwa dunia maya itu adalah sesuatu yang tidak jauh berbeda dari ketika kita melakukan bisnis konvensional. Sehingga bayangan atau harapan atau pemikiran kita adalah bahwa kita dalam berbisnis di dunia internet atau dunia maya itu juga memperhatikan hal-hal tersebut. Jadi menjaga kredibilitas, kan integritas, kemudian selalu tanggap kepada konsumen. Jadi sama saja. Oke, harus tetap diperhatikan gitu ya. Betul, Hanya saja medianya yang berbeda. Betul, kalau konvensional ya ada tempatnya jelas kita bisa lihat, tapi kalau online ya bisa aja dia di rumah, tapi barangnya bisa diantar sampai ke kita. Bisa dibilang seperti itu. Oke, nanti kita bakal lanjut tanya-tanya lagi ya Pak Nanta tadi membahas tentang transmisi sosial. Ini penting sekali mungkin buat Sobat Guntur yang ada di rumah yang sedang melakukan bisnis secara online di dunia maya. Wajib banget kalian untuk mantengin Fintalk edisi hari ini, dan jangan lupa di segmen kedua nanti Anda juga bisa bergabung bersama kami di 23455 untuk menyampaikan pertanyaan, aspirasi, saran, dan masukan, atau mungkin sharing pengalamannya gitu ya Pak ya, seputar penjualan di dunia maya ini di 23455, tapi nanti setelah break iklan, karena ada beberapa iklan yang mau lewat berikut ini.